Masih rame soal ACT ini, lembaga donasi yang duitnya digangsir sama pengurus-pengurusnya. Bahkan beberapa bulan lalu gue pernah bikin konten yang bilang bahwa ada penggelapan 50 miliar di ACT. ACT ya orang sih mereka menyebutnya aksi cepat tanggap. Tapi ada juga yang memelesetin aksi cepat tilep, aksi cuan tipu-tipu. Kayak gitu-gitu deh. Karena memang kasusnya seru. Ngumpulin duit dari orang, dari masyarakat, duitnya dipakai buat foya-foya. Dipakai buat membiayai para petingginya. Fasilitasnya mobil mewah, gaji sahohah, dan kalau naik pesawat naik kelas 1, lo bayangin mereka merasa bahwa mereka membantu kehidupan orang-orang miskin. Padahal orang-orang miskin itulah yang mereka jual untuk membantu kehidupan mereka. Ada satu pola. Polanya apa? Polanya membungkus keserakahannya, membungkus teknik mengumpulkan duitnya dengan menggunakan bungkusan agama. Dan orang Indonesia yang sangat agamis itu gampang ditololin atau dibodohi dengan bungkus-bungkus seperti ini. ACT merasa tidak perlu bertanggung jawab. Kenapa? Karena kan orang sedekah, orang kirim bantuan, dan orang kirim bantuan modalnya ikhlas. Jadi wajar, jadi harus ikhlas kalau duitnya digarong. Kayak gitu deh logikanya. Makanya sekarang itu banyak para pembela ACT, lo nyumbang kagak tapi sok nyinyir. Nyumbang kagak tapi sok kritis. Yang nyumbang aja diem. Nah, ini logika yang paling lucu. Lo bayangkan orang-orang miskin dijadikan bahan bakar untuk membiayai kemewahan gerombolan yang seolah-olah membela. Padahal mereka hidup dari keringat dan air mata orang-orang miskin. Hidup dari keringat air mata orang-orang yang terkena bencana. Hidup dari keringat dan air mata para korban perang. Itu ACT. Beda sama Yusuf Mansur. Polanya hampir sama, membungkus dengan isu agama. Tapi Yusuf lagi deg-degan sekarang, lagi pusing 7 keliling karena orang-orang dijanjikan investasi dan investasinya kembali. Sama bungkusnya agama. Kalau ACT bungkusnya itu agama tapi tidak menjanjikan investasi kembali dalam bentuk penambahan harta atau penambahan uang yang diinvestasikan, ACT cuma menjanjikan surga. Itu pun belum tentu. Kenapa? Ya, karena kan yang namanya surga kan bukan urusan manusia, itu urusan Tuhan. Manusia ya cuma bisa kayak gitu ngebungkus-bungkus. Sementara Yusuf Mansur yang dijanjikan apa? Investasinya kembali dan akan dapat untung besar. Dibungkus agama dan akhirnya para investor itu sekarang boncos. Duitnya hilang gak berbekas. Polanya hampir sama dengan first travel misalnya. First travel juga kayak gitu. Membungkus dengan jualan agama tetapi nipuin banyak orang. Orang-orang mau umroh atau mau berangkat haji dengan biaya murah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya buat biaya hidup atau gaya hidup pemilik first travel, dan jemaah-jemaah umroh itu tertipu. Mereka ketika awal-awal protes diadem-ademin. Caranya gimana? Kalau orang mau umroh itu, orang mau haji itu, yang pertama syaratnya harus ikhlas. Nah, ini lagi ikhlas. Sama kayak sekarang kita-kita ini. Orang mau nyumbang itu, yang pertama syaratnya harus ikhlas. Keikhlasan akhirnya dimanipulasi sedemikian rupa untuk
gerombolan-gerombolan ini memetik manfaat dari keikhlasan dan kebodohan umatnya sendiri. Ada banyak pola. Lo pernah inget nggak? Ada investasi kebun kurma di Bogor. Boro-boro kurma bisa tumbuh di Bogor dengan baik, sebaik di Saudi sana. Akhirnya investasinya juga sama. Zong, investasinya nggak jelas. Dan orang-orang yang sudah nanam duit juga nggak jelas. Sama juga polanya, mereka membungkus penipuan itu atau katakanlah ketidakjelasan bisnis itu dengan bungkus agama. Kemarin-kemarin ketika gerombolan 212 merasa menang, merasa hebat dan gerakan mereka seolah-olah mampu menumbangkan seorang Ahok, semangat keagamaan membuncah. Ada juga nih para curut ini bikin woro-woro agar bisa memanfaatkan emosi publik itu atau semangat beragama masyarakat. Beberapa pengajian di DKI atau di berbagai tempat, jamaah-jamaahnya tiap ngaji dikutip 10.000 gitu loh. Untuk dikumpulin dan duitnya mau dibangun minimarket. Targetnya untuk mengalahkan Indomart dan Alfamart dengan alasan bahwa Indomart dan Alfamart itu kebanyakan milik orang-orang kafir dan mereka ini adalah minimarket milik umat Islam. Dan lo tahu sekarang nasib 212 Mart nggak jelas, ambles. Duitnya kemana? Nggak jelas, ambles. Suasana ini, kebohongan ini yang mengatasnamakan agama itu nggak sekali dua kali kita dengar. Terus menerus dan lucunya masyarakat nggak pernah waspada. Ketika ada orang jualan surga, lo sedekah yang banyak, lo akan dipastikan masuk surga. Atau lo cari sedekah yang banyak, lo akan mendapat balasan langsung sekian puluh kali lipat seperti yang sering diwejangin Yusuf Mansur. Itu seringkali masyarakat tertipu. Masyarakat yang mau beragama secara instan. Suasana penipuan dalam konteks agama ini bukan cuma untuk kesenangan ekonomi atau untuk keuntungan ekonomi. Kasus pesantren di Jawa Barat misalnya, Heri Wiryawan, juga bungkusnya agama loh. Seolah-olah dia memelihara atau menyantuni anak-anak yatim. Dia minta sumbangan sama orang bahwa anak-anak yatim di bawah asuhannya itu butuh makan, butuh biaya sekolah, butuh pakaian. Jadi Heri Wiryawan itu menjual dalam tanda kutip kesengsaraan anak yatim di bawahnya untuk minta sumbangan sama orang dan sumbangannya kebanyakan dipakai buat dirinya sendiri. Yang paling sial bukan cuma dipakai duitnya, juga digagahi santrinya. Ini paling biadab menurut gua. Sama, bungkusnya agama. Di Depok baru aja kemarin para ustadz, para pengajar sebuah pesantren bukan cuma sendiri kayak Heri Wiryawan. Dia kan single fighter, menggagahi santri-santrinya sendirian. Di Depok bahkan barengan ustadz-ustadz 4 orang mencabuli 11 orang santrinya di satu pesantren atau di satu yayasan anak yatim. Anak-anak yatim ini yang sesungguhnya membiayai kehidupan para ustadz ini bukan cuma dieksploitasi nasib dan keyatimannya, juga dieksploitasi badannya. Lagi-lagi atas nama agama. Kebejatan-kebejatan yang dibungkus agama makin membodohi kita, membodohi umat Islam yang seringkali berpersepsi yang paling penting kita punya sangka baik. Soal duitnya mau dicolong itu urusan mereka. Gua setuju persepsi ini atau persepsi sangka baik ini penting untuk dibangun. Tapi lo bayangin kalau lembaga-lembaga ini
terus-menerus menggunakan agama untuk memperkaya dirinya sendiri, untuk untuk mencari kepuasan isi celana dalamnya sendiri, atau untuk kebesaran dirinya sendiri. Nah, fenomena ini terus terjadi. Itu suasana orang yang menarik kedermawanan atau kecintaan kita pada agama akhirnya dimanfaatkan buat diri sendiri. Tapi bukan cuma buat diri sendiri loh. Kemarin-kemarin polisi membongkar jaringan kotak amal yang duitnya disalurkan buat kegiatan terorisme. Kita beramal, tentu saja berharap bahwa amal ini dibalas dengan pahala karena kita yakin sedang berbuat kebaikan. Tapi oleh gerombolan-gerombolan ini, uang itu digunakan untuk membiayai kelompok-kelompok terorisme, dan kelompok-kelompok terorisme ini bergerak untuk menyakiti dan melukai orang lain. Duit kita, amal kita digunakan untuk membunuh orang lain. Kasus ACT juga sama. Bahkan belakangan kabarnya PPATK sudah menyerahkan data transferan ACT yang ditenggarai juga untuk membiayai gerombolan-gerombolan radikal baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kita ingat dong beberapa waktu lalu ketika Save Palestina, Save Aleppo, Save Ghouta itu digembar-gemborkan oleh lembaga kayak ACT ini. Di Aleppo ternyata terbukti sumbangan masyarakat yang lewat ACT, kemudian jalan lewat yayasannya Bakhtiar Nasir, kemudian jalan lagi lewat yayasan dari Turki, adanya atau didistribusi ke kelompok-kelompok teroris, dan kelompok teroris ini yang kerjanya setiap hari menyiksa, membantai masyarakat di Aleppo. Duit orang Indonesia oleh lembaga kayak ACT disalurkan untuk gerakan terorisme atau untuk membantu gerombolan terorisme membunuhi umat Islam yang difitnah karena mereka misalnya sangat mencintai negaranya. Itu kan karena yang dibunuhi orang-orang Syiah. Emangnya boleh kalaupun beneran Syiah, tapi isu Syiah Sunni disebarkan sedemikian luas agar kekejian itu bisa mendapat stempel kebenaran. Ini yang terjadi. Dan gua sih mulai hati-hatilah. Jangan mau lagi dibohongi atau dibodohi atas nama agama. Kita atau umat Islam itu sebetulnya umat yang cerdas kalau mau membuka pikiran. Banyak orang yang menggunakan agama untuk membodoh-bodohi Anda. Pertama, mereka mau mengambil keuntungan dari kebodohan Anda. Yang kedua, mereka mau mendapatkan manfaat politik dari kebodohan Anda. Misalnya menjual seorang calon pimpinan bahwa ini sangat agamis, Anda harus pilih dia, tapi ujung-ujungnya nggak bisa kerja. Itu mengambil keuntungan politik dari kebodohan Anda. Para penceramah agama melihat market ini, market yang sangat menggiurkan, udah otaknya nggak bisa dikembangin, wawasannya mandek, tapi punya semangat yang tinggi membela agamanya dan juga dermawan. Ini market yang luar biasa. Maksud gue, udah tidak terbiasa berpikir, dermawan, punya semangat yang tinggi untuk berjuang. Market bro, dermawan, duitnya bisa dicolong,
punya semangat yang tinggi untuk berjuang, artinya bisa dikerahkan ke jalan-jalan, bisa dikerahkan ke medan-medan politik, dan yang mengambil keuntungan adalah orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang membodoh-bodohi mereka. Mereka punya jargon yang sangat mereka gunakan atau mereka pegang sebagai sebagai pegangan dalam melihat kumpulan masyarakat. Orang bodoh itu sangat berguna apabila digunakan sesuai dengan kebodohannya. Jadi, kalau umat Islam dibodoh-bodohin terus dengan doktrin, dengan dogma, dengan sesuatu yang sama sekali tidak rasional. Bahkan kasus ACT ini didoktrin dengan kalau nyumbang ikhlas saja, mau duitnya digunakan untuk membiayai istri kedua atau istri ketiga para bos gerombolan ini, lo jangan protes, nanti hilang pahala lo. Kebodohan itu terus-menerus diintroduksi agar apa? Agar umat tetap bodoh dan mereka, gerombolan ini, tetap bisa berpesta pora di atas kebodohan umat semua. Akibatnya apa? Akibatnya ya kehidupan umatnya nggak berkembang, mereka-mereka saja yang berpesta pora. ACT adalah kasus yang menarik buat gua, dan barangkali bukan cuma ACT, lembaga-lembaga filantropi atau lembaga-lembaga pengepul sedekah sejenis penting untuk diperhatikan. Harusnya semua lembaga itu, pemerintah turun tangan, Menteri Sosial turun tangan untuk membuat audit forensik terhadap semua lembaga-lembaga itu agar duit masyarakat, agar kegemaran kita, kedermawanan kita itu tidak diselewengkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab kayak gini. Atas nama agama, justru mereka merusak nilai agama itu sendiri. Kalau mau dibilang, orang-orang kayak ginilah sesungguhnya yang menista agama. Hukuman mereka mestinya jauh lebih tinggi dibanding orang yang cuma salah ngomong, salah nge-tweet. Karena selama ini persepsi penista agama itu ditempelin cuma kepada orang yang cuma salah ngomong, orang yang salah nge-tweet. Tetapi orang yang tindakannya terstruktur, masif, dengan tujuan-tujuan merusak, dan menggunakan bungkus agama secara terang-terangan, tidak pernah kita stempel sebagai penista agama. Di mata gua, gerombolan ACT itu layak distempel penista agama. Para penipu yang menggunakan agama untuk menarik keuntungan layak distempel penista agama. Orang-orang kayak Heri Wirawan yang memanfaatkan kepolosan santriwati untuk memuaskan nafsu seksualnya, mereka layak distempel penista agama. Atau para politisi yang menggunakan kebodohan umat untuk mencari posisi politiknya, mereka juga layak distempel sebagai penista agama. Sebab mereka sesungguhnya adalah penista agama karena mempermalukan agamanya sendiri atau mencoreng agamanya sendiri. Gue Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.